Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Devi Apriani dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C, Stambuk 2018. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester Ekonomi Moneter dengan bimbingan dosen pengampu Ibu Sabda Dian Nurani Siahaan, SPD MBA. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, di mana fokusnya itu di pertumbuhan ekonomi, kurs, dan inflasi, serta peran yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama itu ada dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 tercatat sebesar 2,97%, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia 4,4%. Hal tersebut didorong oleh dampak penanganan pandemi COVID-19 yang mulai memengaruhi kegiatan ekonomi, baik dari sisi pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, serta ekspor dan impor. Semula, Bank Indonesia memperkirakan pengaruh dari penanganan pandemi COVID-19 baru mulai terasa di bulan April sampai dengan pertengahan Juni 2020. Namun ternyata terjadi lebih cepat, yaitu di bulan Maret 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 termasuk salah satu yang tertinggi, lebih baik dari sebagian besar negara-negara lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tercatat sebesar minus 6,8%, Amerika Serikat 0,3%, sedangkan di Eropa, Singapura, dan Korea Selatan pada masing-masing tercatat sebesar minus 3,3%, minus 2,2%, dan 1,3%. Berikutnya ada dampak COVID-19 terhadap kurs. Rupiah pada tanggal 17 April diperdagangkan secara aktif di pasar, bergerak sekitar 15.480 sampai 15.515 rupiah. Bank Indonesia memandang level nilai rupiah secara fundamental dan diperkirakan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2020. Pergerakan nilai tukar rupiah yang bergerak stabil dan menguat menunjukkan keyakinan pasar yang terus membaik. Terdapat 4 faktor yang mendukung stabilitas nilai tukar. Yang pertama itu, pelaku pasar dalam dan luar negeri memiliki confidence karena Bank Indonesia selalu berada di pasar dan menempuh langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Kedua, mekanisme pasar berlangsung dengan baik. Ketiga, selama 1 minggu terakhir khususnya pada periode 14-16 April 2020 terjadi aliran masuk modal asing. Dan yang keempat ada confidence yang membaik didukung langkah-langkah yang ditempuh dari berbagai negara di dunia. Berikutnya ada dampak COVID-19 terhadap inflasi, di mana inflasi pada tahun 2020 terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3 kurang lebih 1%. Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April 2020 tercatat sebesar 0,08% atau sebesar 2,67%, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang, yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut juga memengaruhi perkiraan inflasi pada saat Ramadan dan Idul Fitri yang lebih rendah daripada data historisnya. Bank Indonesia meyakini sampai dengan akhir tahun 2020, inflasi akan terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3 kurang lebih 3%.
Berikutnya ada peran yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah menerapkan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di dalamnya itu ada yang pertama, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI menerbitkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan penggandaan barang jasa penanganan COVID-19. Yang kedua, ada Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Yang ketiga adalah menyediakan fasilitas alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Yang keempat, ada Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK nomor 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Dan yang kelima, ada Presiden RI juga memberikan arahan agar menteri atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk e-katalog. Berikutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Dan yang terakhir, dari fakta-fakta yang ada, menurut saya dampak COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada perekonomian Indonesia, walaupun tidak semua sektor yang merasakan dampaknya secara langsung. Seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia, yaitu sebesar 2,97%. Nilai tukar rupiah yang secara fundamental dan diperkirakan bergerak stabil dan cenderung menguat ke arah Rp15.000 per dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2020, dan juga inflasi yang terkendali dan rendah di kisaran sasaran 3%-1%. Dan juga peran serta yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah baik mulai dari kebijakan fiskal maupun kebijakan moneternya. Itu tadilah video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila saya memiliki kesalahan saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa semuanya.